Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Rosyada dari kelas Strategi Operasional B, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur, dengan dosen pengampu Ibu Deli Noviani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang The Process of Operation Strategy, Formulation, and Implementation Introduction. Subbab pertama yang akan saya bahas di sini yaitu strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praksis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Sebuah proses yang secara formal menyelaraskan tujuan strategis organisasi total, biasanya strategi bisnis, untuk tujuan tingkat sumber daya, menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk penyelarasan antara tujuan pemosisian pasar dan strategi operasi. Menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan relatif dari tujuan kinerja operasi dalam hal preferensi pelanggan dan kinerja yang dicapai biasanya dibandingkan dengan tingkat kinerja pesaing. Dengan kata lain, merumuskan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Selanjutnya, peran keselarasan. Ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasoknya. Perusahaan juga tidak memiliki kekuatan operasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tetap tidak tereksploitasi di pasar. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Peran operasi adalah untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Pada diagram tersebut menggambarkan sifat dari apa yang dimaksud dengan penyelarasan. Posisi pada dimensi vertikal, misalnya posisi Y, mewakili sifat dan tingkat kebutuhan pasar, mencerminkan kebutuhan dan atau harapan pelanggan intrinsik yang telah dibentuk oleh aktivitas pemasaran perusahaan. Pergerakan ke atas sumbu ini dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kinerja pasar atau kapabilitas pasar yang ditingkatkan secara luas, yang mencerminkan faktor-faktor seperti kekuatan merek atau reputasi, tingkat diferensiasi, tingkat janji pasar yang masuk akal, dan sebagainya. Skala horizontal mewakili tingkat dan sifat kemampuan perusahaan. Posisi pada sumbu ini, misalnya posisi X, akan ditentukan oleh faktor-faktor seperti efisiensi sumber daya, pengendalian proses, inovasi, dan sebagainya. Di sini sekali lagi, pergerakan di sepanjang sumbu menunjukkan tingkat kemampuan dan kinerja operasi yang ditingkatkan secara luas. Jadi dapat disimpulkan bahwa arah keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Perusahaan mulai dengan persyaratan pasar, mereka akan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Peran operasi adalah untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak setiap bisnis memahami kemampuan operasi, yang banyak mungkin tidak memiliki kemampuan yang khas. Subbab yang kedua yaitu mekanisme mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Yang pertama, waktu dan waktu. Tidak ada yang bertahan selamanya, dan kesuksesan kompetitif pasti menarik para peniru untuk menawarkan fitur produk unggulan atau harga yang jauh lebih rendah. Namun, jelas juga bahwa beberapa organisasi mampu mempertahankan keunggulan dan layanan mereka lebih lama daripada yang lain. Yang pertama, ada siklus lambat. Produk dan layanan mencerminkan posisi sumber daya yang sangat terlindungi dari tekanan persaingan dengan mekanisme yang tahan lama dan bertahan lama. Yang kedua, siklus standar. Produk dan layanan mengeksploitasi sumber daya yang kurang terspesialisasi dan oleh karena itu menghadapi tingkat dan tekanan peniruan sumber daya yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada siklus cepat. Produk dan layanan menghadapi tingkat tekanan peniruan sumber daya tertinggi. Produk atau layanan seperti itu seringkali didorong oleh ide dan waktu paruh ekonominya yang biasanya kurang lebih dari 2 tahun. Yang kedua, keberlanjutan strategis. Jalur pengembangan yang paling sukses dan tampaknya bebas masalah mencakup waktu ketidakcocokan antara sumber daya dan persyaratan. Lebih khusus lagi, ini menggambarkan dua model dasar untuk memastikan keberlanjutan. Yang pertama, pendekatan statis atau defensif terhadap keberlanjutan. Mekanisme statis untuk mencapai keberlanjutan berkaitan dengan mencegah pesaing menyerang posisi pasar dan sumber daya yang ada daripada mencoba pindah posisi yang baru. Yang kedua, pendekatan dinamis atau ofensif terhadap keberlanjutan. Selain memanfaatkan hambatan masuk dan peniruan yang ada, operasi dapat meningkatkan permainan mereka melalui inovasi dan perubahan untuk mencapai keberlanjutan. Subbab yang ketiga yaitu analisis yang diperlukan untuk formulasi.
Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar, mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Yang kedua, menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Alat yang digunakan untuk menganalisis kemampuan sumber daya operasional yang diterapkan secara luas dan merupakan titik awal yang baik yaitu analisis SWOT. Yang ketiga, kemampuan. Ide kapabilitas inti sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Subbab keempat adalah tantangan untuk perumusan strategi operasi. Dalam sistem yang kompleks, ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya. Atau dengan kata lain, organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Inersia adalah kecenderungan untuk melanjutkan dalam keadaan yang sama atau untuk menolak perubahan. Jika kita mengeksplorasi dampak dari tingkat keberhasilan yang tinggi, kita dapat melihat sejumlah masalah struktural spesifik yang dapat meningkatkan potensi tingkat inersia. Misalnya, yang pertama, ada profil sumber daya operasi. Secara lebih luas, seluruh profil strategi operasi organisasi dapat menciptakan kekuatan inersia apabila tidak diterapkan suatu strategi operasi yang cocok pada suatu organisasi. Yang kedua, bias investasi. Apabila suatu perusahaan terlalu fokus pada investasi suatu bidang operasional saja, maka dengan mudah perusahaan tersebut mengalami ketimpangan sektor operasional. Yang ketiga, sejarah. Sistem dan prosedur dan cara kerja yang telah ditetapkan membuat mereka menjadi sulit untuk beradaptasi dan berinovasi seiring perkembangan zaman. Yang keempat, struktur organisasi atau kekuatan politik. Kekuatan politik memiliki pengaruh yang sangat besar. Pemimpin akan mempengaruhi bagaimana jalannya sebuah perusahaan ke depannya. Subbab yang kelima yaitu kapan proses perumusan selesai. Karena menekankan persimpangan antara apa yang diperlukan dari operasi dalam hal prioritas relatif yang harus diberikan untuk setiap tujuan kinerja dan bagaimana operasi mencoba untuk mencapai melalui pilihan yang dibuat di setiap area keputusan, matriks adalah perangkat yang berguna untuk menggambarkan strategi operasi organisasi manapun. Matriks yang pertama yaitu comprehensiveness, langkah utama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Yang kedua, coherence, ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi ke arah yang berbeda. Yang ketiga, correspondence, strategi yang ditempuh di setiap area keputusan harus mencerminkan prioritas sebenarnya dari setiap tujuan kinerja. Yang keempat, criticality, penilaian tepat persimpangan mana yang sangat kritis, sangat pragmatis yang harus didasarkan pada keadaan khusus dari strategi operasi perusahaan individu. Dalam hal matriks strategi operasi, proses perumusan berusaha memastikan bahwa strategi operasi yang pertama menjelajahi apa artinya strategi operasi menjadi komprehensif. Yang kedua, memastikan adanya koherensi internal antara area keputusan yang berbeda. Yang ketiga, memastikan bahwa keputusan yang diambil sebagai bagian dari proses strategi operasi sesuai dengan prioritas yang sesuai untuk setiap tujuan kinerja. Yang keempat, menyoroti persimpangan sumber daya atau persyaratan mana yang paling kritis sehubungan dengan prioritas keuangan dan persaingan organisasi yang lebih luas. Subbab yang keenam yaitu implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Meskipun manajer lini operasional yang penting dalam implementasi strategi operasi, manajer yang menduduki posisi staf biasanya memiliki peran pemantauan, perencanaan, dan pembentukan strategis. Aspek kunci untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan yang tersirat oleh implementasi apapun adalah dengan menyertakan orang-orang yang akan menerima perubahan dalam proses dan memungkinkan mereka untuk memengaruhi perubahan apa yang akan terjadi. Dan pembahasan yang terakhir adalah contoh penerapan pada perusahaan. Bambi sebagai salah satu perusahaan pengarsipan dan file komputer terkemuka di dunia mencapai kesuksesannya. Faktor yang berkontribusi terhadap kinerja yang kuat terhadap grup ini adalah konsistensi dalam komitmen total untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, berfokus pada penelitian dan pengembangan produk baru sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang cepat menuju produk yang inovatif. Untuk menghadapi lingkungan persaingannya, PT Bambi memerlukan strategi dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternalnya, pesaing utama, dan konsumennya.
Analisis yang digunakan oleh PT Bambi adalah menggunakan matriks SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, kualitas produk files dan binding yang sangat baik, manajer setiap bidang yang telah mendapatkan pelatihan yang sangat berkualitas, teknologi yang selalu ditingkatkan, layanan custom produk sesuai dengan keinginan dari konsumen. PT Bambi merupakan salah satu perusahaan tertua pada bidangnya, yakni telah berumur 65 tahun. Yang kedua, weakness atau kelemahan, motivasi kerja karyawan cenderung rendah, masih sangat mengharapkan tenaga karyawan senior, tingginya turnover karyawan baru, target penjualan yang sering tidak tercapai, layanan custom produk dapat dilakukan jika pemesanan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang mendapatkan tender-tender besar dari pemerintahan maupun berbagai perusahaan. Sering adanya kerjasama dengan para pesaing, masyarakat Indonesia mencari produk berkualitas dengan harga yang terjangkau, perkembangan teknologi menggunakan sosial media dapat membantu meningkatkan promosi penjualan. Yang keempat ada threats atau ancaman. Pelanggan yang sering menutup toko dikarenakan masa kampanye, kurs mata uang terhadap yen Cina tidak menentu, terdapat pengaruh bea cukai terhadap bahan baku yang akan diimpor. Kesimpulan penerapan formulasi strategi pada PT Bambi. Hasil dari matriks SWOT adalah strategi yang direkomendasikan dengan memanfaatkan kekuatan internal, memperbaiki kelemahan internal, menangkap peluang eksternal, dan mengatasi ancaman eksternal adalah strategi pengembangan produk. PT Bambi harus terus melakukan pengembangan produk dengan cara melakukan riset pemasaran yang lebih terperinci mengenai segmen pasar yang sesuai dengan produk files dan binding, serta untuk mengetahui keinginan desain produk yang diinginkan dari konsumen agar dapat mencapai target penjualan yang diharapkan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.